ada. Kalau kan dalam berinvestasi syariah secara online itu udah ini belum ya Pak, secara online itu udah baku belum ya Pak? Apa nanti bakal bercabang lagi Pak? Baku gimana maksudnya? Kan secara online juga kalau di ini saya ya di PJ di ini saya di apa namanya ramalan saya secara online juga kan maksudnya nanti bakal kebahas juga secara online itu dari SOTS atau nanti dari gitu Pak, jadi bercabang lagi pikiran saya. Nanti bakal Eh, bercabang atau enggak Pak kira-kira ngebatasinnya gimana gitu Pak caranya? nah oke. Sebenarnya Anda ini maunya apa itu sih pertanyaannya? Apa dulu maunya? Kebetulan kan sekarang kan investasi lagi banyak minatnya nih Pak. Nah, Mm-mm. karena kita akhir-akhir ini lebih banyak kegiatan secara online, jadi saya mau masukinnya investasi secara online gitu Pak. Hmm. Oke, terus apanya? Investasi online. Jadi apanya lagi? Persempit lagi. Harus ada ini lagi ya Pak ya? Iya, investasi kita kan nyari kalau terlalu luas kan. Jadi investasi online. Oke, yang misalnya seperti tadi crowdfunding atau apa? Ini gimana nih? Investasi online misalnya reksadana yang Oh, memang sudah lama ada, saham atau yang model baru misalnya crowdfunding atau peer to peer lending. Apa dulu nih harus didudukkan dulu perkaranya gitu. Maunya apa? kalau sampai situ belum ini Pak. Nah, harus sampai situ. Oh, Jadi gimana? Maunya apa nih? Kita selesaikan aja di sini. Dah. Gimana? Apa maunya? ini jadi Pak. Hah? Kalau misalnya lewat aplikasi itu bisa nggak Pak? Maksudnya investasi online lewat aplikasi? Iya, nanti malah bercabang lagi ya Pak ya? Enggak, aplikasinya apa dulu? Aplikasi ajaib Pak. Ajaib. Ajaib ada syariah itu yang itu. Itu saham kan sebenarnya ajaib ya. Iya, saya Ah, belum dia ini sih Pak. Belum pernah masuk, cuma belum pernah nyoba dari situ. Cuma udah ini aja baru baca-baca dikit aja. nah ini yang jadi ini juga pertanyaan, siapanya yang mau Anda teliti? Oh iya. Apanya yang mau dikulik lagi? Kalau misalnya saya cuma mau lihat minatnya aja, minat investasinya aja, gimana Pak? Bisa, bisa. Tapi kalau minat investasi, anak Iki pakai ajaib semua nggak? Enggak. Nah, terus kemana Anda nanyanya? Kalau misalnya saya mau nanya minat investasi secara online-nya, berarti harus ada ininya lagi ya Pak? Iya kan, Anda harus tanya misalnya ke, ya bisa sih sebenarnya ke mahasiswa Iki minat nggak untuk minat investasi online, tapi online-nya apa dulu? Nah, yang jadi pertanyaan ya, kalau di mahasiswa IKI, mereka ini mungkin literasinya yang Anda teliti kali ya, literasi. Iya. Arahnya literasi aja udah kalau begitu. Jadi Jadi bukan minat investasi, berarti karena kalau bicara minat itu kan, apa namanya ya, kalau berbicaranya minat berarti ya, paling tidak mereka sudah pernah ditawari atau sudah pernah lihat dan tahu apa itu produknya. Kalau mau berarti tingkat literasi saja, literasi investasi melalui platform online. jadi analisis, jadi diubah nih Pak literasi gitu Iya, jadi pengetahuan atau topiknya literasi. Coba nanti Anda cari lagi deh di apa oh namanya di Google Scholar atau baca-baca ininya skripsi atau jurnal segala macam tentang literasi ya, literasi untuk investasi. Literasi ya, literasi. kok ini termasuknya ke masih ke kuantitatif juga Pak? Ah, literasi Oh, bisa kuantitatif.
Coba Anda cari dulu deh ininya, apa namanya, penelitian-penelitiannya literasi ini seperti apa. Nanti kalau ini sih kok 2000, maksudnya ini 2018. Iki angkatan 2018 masuknya. Enggak, jadi kan saya kan mau nyari sampelnya biar ini Pak, biar apa ya? Biar nggak terlalu banyak gitu Pak. Tadinya. Angkatan 2018 maksudnya ini 2018 yang masuknya ya. Iya, Masuk 2018 gitu. iya, angkatan bareng saya gitu. Kenapa harus angkatan bareng Anda? Jadi di apa namanya di kakak kelas tahun lalu tuh ada yang ini Pak, ada yang ngirim ini juga kan Pak, apa sih namanya kuesioner. Nah dia secara acak gitu Pak, tapi karena secara acak itu ke mahasiswa ini peminat yang isinya juga nggak banyak gitu. Jadinya mau saya kelompokin lebih kecil lagi biar saya dapat lebih banyak, kan kebetulan tuh angkatan 2018 saya ada banyak yang deket gitu Pak, gitu. Nggak mesti deket sih sebenarnya. Kalau kakak kelas Anda misalnya lebih agresif ya nyari kuesionernya bisa. Tahun lalu ada juga, tahun lalu ya, semester lalu ya, bimbingan kakak kelas Anda juga yang mungkin angkatan yang sebelumnya juga ada juga, itu kuantitatif terus tentang make up ya, Wardah ya kalau nggak salah ya, atau make up apa ya namanya ya, Wardah atau apalah. Yang make up itu mungkin Anda juga ingat ya, pernah dibagikan kuesionernya dari beberapa angkatan, dari prodi yang lain juga banyak yang mengisi kuesionernya. Jadi sebenarnya itu bukan berdasarkan kenal atau tidak, tapi ya cerdik-cerdiknya kita lah untuk mengakali gimana biar orang ini bersedia gitu ya mengisi kuesioner yang kita bagikan. Pintar-pintar kita aja. Ya mungkin nanti cobalah Anda cari dulu, jad pustakanya juga masih 2. Kalau lihat dari apa yang Anda utarakan barusan, sepertinya mengarahnya ke tingkat literasi investasi ya, untuk produk investasi mahasiswi IIKI. Mungkin itu sih kalau yang saya tangkap ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya literasi itu bisa kualitatif juga nggak Pak? Literasi kuantitatif sih. Jadi Anda tanyakan atau cari dulu deh ininya, penelitian-penelitian terdahulu seperti apa mereka model-modelnya ya, gitu. Ya, baik Pak. Ya. Oke nih. Ya, oke, saya oke kan. Siapa lagi? Ayo, planning. Halo Pak. Ya, halo. Saya dari kelas A. Nama? Dita Fadilah Haryadi. Lah, Dita, ya ini. Implementasi akad jual pembelian marketplace di aplikasi Shopback. Aplikasi apa lagi nih Shopback? Ini ada ya?
Iya, jadi kita kalau belanja di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Tapi loginnya lewat Shopback dulu, nanti bakalan dapat cashback gitu, Pak. Gitu. Shopback. Ya, Oh, Shopback ini jadi kumpulan apa sih dia? marketplace gitu kayak apa? Kayak Ini mallnya kayak gitu. iya ya, ini kayak Mr. Aladin dulu ya, Mr. Aladin kalau di travel ya, yang bisa milih, dia bisa milih Traveloka, dia bisa milih Agoda atau tiket.com seperti itu kali ya. Iya kayaknya. Nah, tapi ini lebih lengkap, nggak cuma marketplace gitu doang, tapi ada apa tiket.com, Agoda Oh, juga tiket. masuk itu. Lengkap semua platform jual beli online itu ada di sini. Oh ini, oh ya ya ya, ini berarti semacam agregator kalau gitu, yang ngumpulin semua, kemudian di itu lagi di apa namanya buat ini buat ngebanding-bandingin harga mana yang murah gitu kali ya, Iya bisa, intinya. bandingin harga bisa. Anda pakai ini, Ah, Anda pakai Shopback ini, iya pakai. pakai. Nah, oke, alasannya kenapa harus Shopback? Karena belum ada yang neliti gitu Pak aplikasi Shopback ini, tapi penggunanya udah banyak. Terus Shopback ini kan kayak akad jualah gitu ya. Jadi kita apa ah, kita menggunakan aplikasi dia, maka kita dapat cashback gitu. Terus Hmm, dia juga penggunanya banyak gitu. Jadi belum ada yang neliti, jadi saya juga ada belum tahu. ya ya, oke. Mm. Ada info nggak nih pengguna banyak, penggunanya ada berapa banyak nih? Belum ada nih penggunanya banyak nih. Tambahin aja nanti ya Di penggunanya latar kira-kira jumlahnya. Terbelakang sebelah mana? Penggunanya jumlah, jumlahnya. jumlah penggunanya ditaruh di mana Pak? Di latar belakang aja tadi ada jelaskan ya. Jadi aplikasi Shopback ini sepertinya lebih memilih belanja online namun sebenarnya tidak semuanya. Nanti mungkin sebelum latar belakang ini ya, sebelum ini juga nih. Jadi sebelum paragraf ini Anda jelaskan Shopback ini ya apa namanya sudah mulai diminati, penggunanya berapa, kemudian juga yang sejauh yang Anda telusuri, belum banyak ya, belum banyak yang melakukan analisis ini. Analisis untuk implementasi akad jualah di Shopback. Oh ya, kemudian mungkin perlu Anda jelaskan, taunya itu jualah dari mana? Dari mana taunya jualah? Dari perkiraan aja sih Pak. Karena kan emang belum ada yang neliti ya. Jadi saya cari tahu Ya, gitu. Ini kayak gini, apa sih akadnya yang cocok gitu. hmm. Nah, ini mungkin Anda jelaskan dulu nih cashback itu seperti apa ya. Ini bukan baru marketing untuk menarik promonya, maka menggunakan cashback. Anda jelasin dulu kalau cashback itu bagaimana caranya biar mendapat cashback itu kan ini dulu ya apa namanya dengan nilai tertentu baru dapat cashback kan. Misalnya belanja sekian baru dapat cashback kan seperti itu ya kalau cashback ya. Biasanya gitu, tapi di aplikasi ini enggak Pak. Mau belanja sebanyak apapun, pakai metode pembayaran apapun gitu. Pasti dapat Pasti cashback. cashback. Iya, Ya pokoknya jualah kalau juga sih. Asal belanja di situ berarti cashback gitu. iya, Ya oke, bisa bisa. Ya sudah, berarti Anda jelaskan cashback-nya yang dimaksud cashback seperti apa. Kemudian juga kalau prakteknya cashback yang di mana ini namanya Shopback. Oh, judulnya Shopback ya, shop terus dapat cashback. Nah, di Shopback ini terus dia biar dapat cashback-nya seperti apa? Berarti harus belanja. Itu kan jualah juga ya. Belanja di situ langsung dapat cashback. iya. Oke, kemudian setelah itu baru Anda analisis. Nah, dengan mekanisme seperti ini, maka ini mirip dengan jualah. Anda Iya, jangan bilang ini akad jualah dulu, tapi mirip dengan akad jualah gitu. Jadi Anda baru iya. menduga gitu ya. Ya kalau saya menduga sih jualah juga sih, tapi kan ini harus
harus kita dalami lagi ya, agar kita bisa menegakkan kesimpulannya bahwa memang ini adalah akadnya ju'ala. Tuh. Dicatat kan tadi ya barusan ya? Saya ini saya harusnya ngerekam ya? Ya ampun. Saya pikir saya bukan host. Maaf. Sebentar. Sudah ada yang rekam, Pak. Oh, udah. Ya udah saya rekam deh. Recording in progress. Lupa. Soalnya saya host. Tadi harusnya di enable share screen aja, jadi nggak usah saya jadi host, sering lupa soalnya. Ya tapi dicatat kan perusahaan ya? Ya, yang di paragraf itu sama ini apa diteliti lagi penggunanya jumlahnya. Ya, oke. Catat, nanti lupa. Saya juga lupa barusan apa yang saya bilang. Oke, itu ya. Shopback ini, oke. Terus baru bisa implementasi akad. Nah, ini untuk identifikasi ya, yang mungkin sudah saya sampaikan yang lalu-lalu. Ini seperti judul nih. Konsep transaksi, macam-macam marketplace, ini macam-macam marketplace terus apa? Ya, ini kadang yang bikin gemas kalau saya lihat ya, nggak cuma ada ya, tapi banyak yang lain juga, tapi beberapa yang lain juga sudah kelihatan juga, tapi nggak masalah, nanti tinggal Anda revisi kembali ya. Jadi kalau diidentifikasi masalah itu jelaskan yang tadi Anda jelaskan dulu loh. Transaksi online tadi ya, belanja online itu sudah makin berkembang. Ada yang namanya shopback, setiap belanja dikasih cashback segala macam. Kemudian selanjutnya cashback ini mirip dengan akad jualah. Nah, dengan akad jualah ini maka ingin dianalisis lebih jauh apakah memang jualah. Kemudian baru memang apakah, ya udah tinggal Anda bahasakan aja lah ini. Atau mungkin juga tadi kenapa misalnya perlu diteliti karena shopback-nya ya belum ada yang analisis juga, padahal pengguna juga semakin banyak ya, dan mungkin mayoritas juga Islam kan ya, kan di Indonesia. Baru implementasi akad jualah seperti apa? Apakah ingin melihat bagaimana implementasinya gitu. Jadi jangan ucuk-ucuk. Ini seperti judul ya, judul ini kan seperti judul bab. Kita tidak membuat seperti itu dalam identifikasi masalah. Oh iya Pak. Ya, kemudian pembatasan masalah, ya. Latar belakang identifikasi masalah, pembatasan masalah ini, perumusan masalah, bagaimana praktek pemberian cashback, bagaimana implementasi akad jualan dan pemberian cashback. Oke, manfaat tinjauan pustaka, dan hukum Islam. Perbedaan shopback, jual beli rekayasa untuk mendapatkan cashback. Kajian hukum terhadap cashback, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap cashback koin. Dengan cashback dengan pengguna. Oke. Penelitian, research, pendekatan penelitian, dan lapangan. Nah, ini Anda mau wawancara. Wawancara ke siapa? Ke penggunanya sih Pak. Pengguna. Iya. Oke, nanti sebutin siapa ini ya. Para pengguna aplikasi. Selain Anda siapa lagi? Ada teman Anda? Kurang tahu kalau di kelas ini mah. Tapi cari tahu kan katanya banyak kan. Ya, tinggal cari tahu kalau nanti untuk informasi berapa biasanya di berita-berita sering ada tuh jumlah penggunanya berapa. Nanti tinggal Anda masukin aja. Per kapan ya? Kalau bisa beberapa orang yang Anda tanyakan. Oke, secepatnya kebebasan oke, daftar pustaka, iya, oke. Baik, ada pertanyaan? Enggak, udah itu tadi. Udah, itu aja. Ayo, udah. Iya. Udah, yakin? Yakin, Pak, insya Allah. Ya, oke, itu ya berarti. Silakan yang lain.
Ayo nih, kalau tidak sampai selesai ya, sampai kelas berakhir, ada yang tidak selesai sampai di review, ya berarti ya mohon maaf ya, mungkin ini sudah dikasih kesempatan, silakan apakah berminat atau tidak ya. Maaf kalau sampai tidak sempat ke review ya, nanti mungkin ada banyak catatan juga dari dosen pembimbingnya kalau tidak keburu di review. Ayo. Pak, saya Pak Anissa Dwi Fitriani, kelas SA. Mas A. A. Nah ini ya, Dwi Fitriani. Iya. Analisa Tapi fatwa yang oh yang kemarin ini. Rumah potong hewan ya. Iya, Pak. Antar sertifikasi pembelian hewan duri. Yang dekat lapangan itu ya. Kalau ini yang di kabupaten ya, Pak. Kan Ya, kalau nggak salah, kemarin ada lapangan dukuh. Gimana, Pak? Ada lapangan dukuh turi kan ya sampingnya ya, dekat situ ya. Iya. Ya, oke. Ini data Indonesia apa data mana ini? Indonesia, Pak. Indonesia. Kemudian yang lapangan tertarik melihat. Nah, kalau mungkin ini ya, ini kan habis ngejelasin Indonesia. Mungkin yang di apa namanya di kabupaten itu, nah dia ada berapa ini? Ada datanya nggak yang menyajikan juga kira-kira konsumsi dagingnya itu berapa? Jadi nanti biar lebih mempersempit lagi. Ini untuk lebih memastikan ya, karena kan biar makin mempersempit. Jadi di level Indonesia, kemudian dikerucutkan lagi menjadi level kabupaten, tuh ya. Baik, Pak. Mungkin ini tidak perlu ya membuat penulis tertarik dipakai kata ganti, jangan pakai kata ganti orang pertama ya, atau diganti misalnya kenyataan di lapangan membuat prosedur pemotongan hewan RPH ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, jadi kalau bisa sih subjektivitasnya diminimalisir. Kemudian ini juga nih, mana ya? Karena itu jangan taruh di awal kalimat. Karena jangan taruh di awal kalimat. Jadi dia itu harus ditaruh di bagian tengah. Oh, masih satu halaman ya. Sehingga memilih hewan. Dengan demikian, menurut keraguan akan ada
Oke, mungkin pendahuluannya bisa lebih bab satunya latar belakang masalahnya mungkin bisa sedikit dipanjangin lah ya. Misalnya Anda menambahkan tadi memaparkan, oh ya ini kata dan juga jangan di awal kalimat ini. Dan itu harus di tengah kalimat karena kata penghubung. Jadi harus Anda jelaskan juga dari sudah level Indonesia berapa konsumsinya, level kabupaten berapa konsumsinya. Kemudian Anda jelaskan juga mungkin kondisi terkini yang terjadi seperti apa. Misalnya praktek pemotongan hewan itu beberapa masih ada yang belum mengikuti standar fatwa ini atau mungkin standar yang lain. Anda bisa dapatkan informasinya itu bisa melalui penelitian sebelumnya. Itu biasanya mereka memuat informasi tentang itu. Bisa juga Anda melihat dari berita-berita ya. Berita-berita, laporan-laporan terkait dengan praktek pemotongan hewan. Tuh. Oke, itu ya jadinya. Baik, Pak. Identifikasi ya, oke. Identifikasi ini bukan kalimat pertanyaan ya. Identifikasi itu adalah kalimat pernyataan. Identifikasi adalah kalimat pernyataan. Jadi bagaimana membuatnya? Identifikasi yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Tadi Anda jelaskan konsumsi daging misalnya sudah cukup tinggi, kemudian sudah mungkin nanti Anda nambahin lagi latar belakang masalah. Pada prakteknya banyak juga yang belum mengikuti standar MUI, maka dari itu penelitian ini jadi penting untuk dilakukan. Kenapa harus standar MUI? Ya karena kan mayoritas kita kan muslim ya. Semua yang kita makan itu harus halal dan harus thayyib. Gitu. Jadi jangan kalimat pertanyaan di sini, harus pernyataan. Dari mana identifikasi masalah itu dari latar belakang masalah yang diperas lagi, disari-sarikan lagi menjadi identifikasi masalah. Baru kemudian rumusan masalahnya ya. Rumusan masalahnya banyakan sih ini. 2 aja lah cukup lah. Nanti Anda ringkas lagi nih jadi 2. Ya. Baik, Pak. Yang nomor ini nggak usah nih, nomor D nggak usah. Bagaimana pemerintah menjamin, C juga nggak usah. Atau mungkin Anda ini sebenarnya harus melihat prakteknya bagaimana. Ya sebenarnya cuma 2 ya kalau Anda mau lihat judul seperti ini ya. Yang pertama itu praktek penyembelihannya seperti apa, itu 1. Kedua, itu adalah apakah sesuai dengan fatwa MUI nomor berapa tadi itu? Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum? Itu aja sebenarnya sih yang kalau Anda ingin lihat ya dari latar belakang Anda ini. Kemudian tujuan penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis. Maka ini yang kemarin, catatan. Nah ini mungkin, tapi terserah sih Anda bikin formatnya seperti apa. Nanti penelitian terdahulu ini Anda tambahkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Terserah sih nanti mau taruh di mana, tapi yang pasti itu harus Anda bunyikan ya di di tinjauan pustaka ini, penelitian terdahulu ini. Penelitian pihak ya mungkin manajemen lah ya, manajemen RPH.
Ya, manajemen RPH-nya. Kalau pihak mungkin kalau tukang jagalnya, kalau tukang ini dagingnya kan mereka cuma kerja mungkin manajemennya lah. Manajernya kah, kepalanya, pengawasnya, mandornya yang mereka tahu ya alurnya. Teknik analis sudah ceritakan aja, cerita. Oke, mungkin tinggal daftar pustakanya masih belum urut ya. Mungkin nanti diurutkan kembali. Saya juga nggak tahu ini apakah karena Google Docs atau memang seperti nanti dirapi-rapikan kembali saja. Oke, baik. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ya. Oke, cukup ya. Nanti itu aja ya yang akan ada apa namanya sebagai catatan untuk revisinya. Iya, baik, Pak. Oke, baik. Yang lain? Silahkan. Saya mau coba, Pak. Kelas. Kelas A, Mas Ria. Ya. Di lock nih. Asria. Recording in progress. Produknya